Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Universitas Bina Sarana Informatika Cabang Selipi. Perkenalkan saya Rahmani Evanka dengan NIM 632400983. Dengan saya Nadia Ruzaka dengan NIM 632400847. Saya Santika Putri dengan NIM 632401138. Saya Muhammad Rafi Ibrahim dengan NIM 632411038. Di sini kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami. Yang berjudul pengaruh produk, gaya hidup, dan harga terhadap minat pembelian di e-commerce khususnya di Shopee. Dan tutorial SPSS versi 27. Pengaruh produk, gaya hidup, harga terhadap minat pembelian smartphone di e-commerce khususnya Shopee. Di sini ada latar belakang. Sekarang ini perkembangan teknologi bikin kebiasaan belanja masyarakat berubah ke arah online lewat e-commerce khususnya Shopee. Salah satu platform yang paling sering dipakai karena aksesnya gampang, produknya juga lengkap, harganya bersaing, dan banyak promo yang menarik. Di sisi lain, smartphone juga udah jadi kebutuhan penting buat kehidupan sehari-hari, mulai dari komunikasi, sekolah, hiburan, kerja, sampai urusan pembayaran digital. Minat orang untuk beli smartphone di Shopee juga biasanya dipengaruhi tiga hal, yaitu yang pertama itu ada produk, kayak kualitas, spesifikasi, dan juga merek. Kedua ada gaya hidup, karena smartphone juga jadi bagian dari tren dan gaya hidup di era sekarang. Dan yang terakhir soal harga, terutama kalau sesuai kantong dan ada diskon. Nah, gabungan dari ketiga faktor inilah yang akhirnya bikin konsumen makin yakin untuk beli smartphone lewat Shopee. Next. Di sini ada rumusan masalah. Penelitian ini berfokus buat ngelihat apakah ada pengaruh dari beberapa faktor terhadap minat pembeli smartphone di Shopee. Nah, yang pertama ini ada apakah produk berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap minat pembelian smartphone di e-commerce khususnya Shopee. Yang kedua juga apakah gaya hidup berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap minat pembelian smartphone di e-commerce khususnya Shopee. Yang ketiga ada apakah harga berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap minat pembelian smartphone di e-commerce Shopee. Dan yang terakhir ada apakah produk, gaya hidup, dan harga berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap minat pembelian smartphone di e-commerce Shopee. Next. Di sini ada tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi minat pembelian smartphone di Shopee. Pertama, ada penelitian pengaruh produk terhadap minat pembelian smartphone di Shopee. Yang kedua, ada pengaruh gaya hidup terhadap minat pembelian smartphone di Shopee. Yang ketiga, ada pengaruh harga terhadap minat pembelian smartphone di Shopee. Yang keempat, ada penelitian produk, gaya hidup, dan juga harga secara simultan terhadap minat pembelian smartphone di Shopee. Di sini ada landasan teori. Yang pertama ada produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk diperhatikan, dibeli, digunakan, atau dikonsumsi dengan tujuan memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Yang kedua ada gaya hidup, merupakan pola hidup seseorang yang tercermin dari aktivitas, minat, dan juga pendapatnya dalam kehidupan sehari-hari. Gaya hidup juga menggambarkan bagaimana seseorang menghabiskan waktunya, apa yang menjadi ketertarikan, serta bagaimana pandangan terhadap berbagai hal. Next. Di sini ada harga. Harga adalah sejumlah nilai atau uang yang harus dibayarkan oleh konsumen untuk memperoleh suatu produk atau jasa dalam proses jual beli. Harga juga berperan sebagai alat tukar sekaligus sebagai cara bagi pembeli untuk membedakan produknya dari produk pesaing. Yang terakhir ada minat pembeli, dapat dilihat dari beberapa indikator. Minat untuk melakukan pembelian terhadap suatu produk. Yang kedua ada minat referensial. Itu adalah berkaitan dengan keinginan seseorang untuk merekomendasikan produk kepada orang lain. Yang ketiga ada minat preferensial, mencerminkan perilaku konsumen yang memiliki pilihan utama pada suatu produk, kecuali jika terjadi hal tertentu yang membuat preferensi tersebut berubah. Antara itu yang terakhir ada minat eksploratif, menggambarkan perilaku konsumen yang aktif mencari informasi mengenal produk yang diminati untuk memperkuat keyakinan terhadap keunggulan produk tersebut. Selanjutnya ada kerangka berpikir. Ini ada kerangka berpikir kita, yaitu ada variabel, ada rumusan masalah, ada juga tujuan masalah, dan juga
analisis data. Yang pertama ada X1 diduga ada pengaruh antara produk terhadap minat pembelian smartphone di e-commerce. Yang kedua ada X2 diduga ada pengaruh gaya hidup terhadap minat pembelian smartphone di e-commerce. Dan yang terakhir ada X3 diduga ada pengaruh harga terhadap minat pembeli smartphone di e-commerce. Selanjutnya, masuk di metode penelitian. Yang pertama itu ada populasi. Populasi jumlahnya tidak diketahui secara pasti untuk penggunaan e-commerce Shopee. Yang kedua ada jumlah sampel. Jumlah sampel penelitian kita adalah 50 sampel. Maka sesuai ketentuan korelasi Pearson derajat kebebasan dihitung dengan rumus DF sama dengan N dikurang 2. Sehingga diperoleh DF-nya adalah 40 sama dengan 50 dikurangin 2. DF-nya 48. Berdasarkan tabel R produk momen pada taraf signifikasi 0,05, maka nilai R tabel untuk N sama dengan 48 sebesar 0,279. Selanjutnya adalah pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel yang kita gunakan adalah non-probability sampling dengan jenis purpose sampling, yang yaitu pemilihan responden berdasarkan kriteria tertentu seperti usia, frekuensi belanja offline, dan pengalaman membeli Shopee. Selanjutnya di metode penelitian ada definisi operasional variabel. Yang pertama, ada produk diukur melalui indikator keberagaman produk, kualitas produk, merek, dan kemasan. Yang kedua, ada gaya hidup diukur melalui indikator aktivitas, minat, dan pendapat. Yang ketiga, ada harga. Harga diukur melalui keterjangkauan harga, kesesuaian harga dengan kualitas, kesesuaian harga dengan manfaat, dan serta daya saing harga. Yang keempat ada minat pembelian, diukur melalui indikator minat transaksional, minat preferensial, minat preferensial, dan minat eksploratif. Seluruh indikator diukur menggunakan skala Likert. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Data penelitian dikumpulkan melalui kuesioner online yang disebarkan kepada responden melalui media sosial dan forum komunitas belanja online. Kuesioner berisi pertanyaan tertutup yang digunakan untuk mengukur persepsi responden terhadap masing-masing variabel. Selanjutnya kita masuk ke tutorial uji validitas. Yang pertama itu kita pencet analyze, terus pencet correlate, terus pencet bivariate. Selanjutnya kita pilih data dari X1 sampai total. Kita pindahin ke kanan. Setelah itu langsung klik OK saja. Nah, di sini tuh ada hasil dari uji validitas kita yang X1. Untuk selanjutnya ke uji validitas X2 sama saja tutorialnya seperti uji validitas yang X1. Hasil analisis dari uji validitas kita yaitu jika hitung lebih besar dari R tabel dan nilai positif, maka dikatakan menurut teori Gozali 2000. Berdasarkan tabel validitas kita, di samping sini menunjukkan masing-masing pada setiap indikator pertanyaan penelitian yang digunakan memiliki R hitung lebih dari 0,279. Selanjutnya kita masuk ke uji reliabilitas. Yang pertama kita pencet analyze, terus ke skale, kita pencet ke reliability analyze. Terus kita pilih 1 sampai X6 tetapi tidak memakai total. Terus kita pencet bagian statistik. Kita centang untuk bagian scale if item delete, terus pencet continue. Setelah itu kita klik OK. Dan ini adalah hasil uji reliabilitas untuk X1 kita. Selanjutnya
Di samping sini ada hasil uji reliabilitas kita untuk uji X2 dan X3 dan Y. Tutorialnya sama seperti tadi kita memencet uji validitas X1. Di sini ada hasil uji reliabilitas untuk analisis kita. Dikatakan reliabilitas jika nilai Cronbach alpha lebih dari 0,70. Di sini variabel kita pembelian, produk, gaya hidup, dan harga. Cronbach-nya lebih semua dari 0,70 yang artinya adalah reabil, reabil, Berdasarkan data uji reliabilitas di atas menunjukkan bahwa semua variabel memiliki crown batch lebih dari 0,70. Selanjutnya kita masuk ke tutorial uji normalitas. Yang pertama kita pencet analyze, terus kita ke non-parametric test, terus kita ke legacy dialogs, terus kita ke one sample. Kita masukkan X1 sampai X8. Kita oke. Di sini ada hasil uji normalitas data kita di SPSS. Di sini ada uji normalitas kita berdasarkan dengan Kolmogorov-Simorov di atas diperoleh nilai tes statistik sebesar 0,120 dari sini. Dan asimptotik signifikan sebesar 0,068 dari sini, di mana nilai tersebut lebih besar dari taraf signifikasi yaitu 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini terdistribusi normal. Di sebelah sini ada gambar histogram menunjukkan bahwa titik-titik nilai residual dari model regrensi sudah berdistribusi normal, karena titik-titik tersebut mengikuti gaya linear diagonal. Selanjutnya kita tutorial uji multikolonialitas. Yang pertama, pencet analyze, terus regression, linear. Terus untuk dependennya itu Y, dependen, total Y-nya kita masukin ke dependent. Untuk total X1 sampai X3-nya kita masukin ke independen. Selanjutnya kita buka menu statistik. Kita centang untuk estimate, model fit, covariance metric, ini kita tambahin, sama kolonialitas diagnosis. Kita pencet continue. Lalu oke. Di sini dapat untuk uji multikolonialitas data kita di SPSS. Di sini terdapat uji multikolonialitas X1 sampai X3. Di atas menunjukkan bahwa variabel independen menghasilkan nilai tolerance lebih dari 0,10 dan FIV kurang dari 10. Hal tersebut disimpulkan tidak terjadi multikolonialitas antara variabel independen dalam model regresi. Selanjutnya adalah uji heterokedastisitas. Yang pertama yaitu analyze, setelah itu regression, setelah itu linear. Bisa dilihat ini udah dimasukinnya dependent dan blok 1 of satunya. Kita tinggal ke klik plot. Pada Y itu ininya spreadsheet. X-nya itu spread. Setelah itu continue. Tahu. Klik dulu histogramnya. Oke. Dan klik oke. Jadi ini hasil data heterokedastisitasnya. Heterokedastisitas bisa dibilang
Jika variabel independen pada tabel di atas mempunyai nilai signifikan lebih besar dari 0,05 berdasarkan hasil uji heterokedastisitas, dapat disimpulkan bahwa data penelitian tersebut tidak mengalami masalah heterokedastisitas. Bisa dilihat dari penelitian kita, yaitu produk SIG 0,004, berarti terdapat gejala heterokedastisitas karena lebih kecil dari 0,05. Yang kedua itu gaya hidup, SIG-nya itu 0,655, berarti tidak terdapat gejala karena itu lebih besar dari 0,05. Dan terakhir ada harga, yaitu 0,919, berarti tidak terdapat gejala heterokedastisitas karena lebih besar dari 0,05. Bisa dibilang ini mencari ya titik-titiknya, berarti berdasarkan grafik skateboard di atas terlihat jelas bahwa menunjukkan titik-titik data menyebar secara acak, serta tersebar tidak hanya nilai di atas atau di bawah nol saja yang dikumpulkan oleh titik-titik data. Yang selanjutnya adalah tutorial uji autokorelasi. Seperti yang tadi ya, pertama-tama analyze, regression, setelah itu linear lagi. Seperti dependennya itu total Y dan blok satu of satunya itu X1, X2, dan X3 totalnya. Yang ini itu klik statistiknya, setelah itu centang Darwin-Watson, estimate, dan model fit. Berarti kita jangan checklist polinetaria diagnostik dan covariance matrix. Tinggal continue. Nih, oke. Ya, bisa dilihat ini hasilnya. Kita lanjut di PPT. Jadi, hasil uji autokorelasi menunjukkan nilai Durbin-Watson sebesar 2068 karena nilai ini berada di antara batas DU yaitu 1720 dan 4 dikurang DU yaitu 2280 yaitu 1720 lebih kecil dari 2068 dan lebih kecil dari 2280. Maka tidak ada masalah dalam autokorelasi pada data regresi tersebut, yaitu N-nya sama dengan 50 dan K-nya itu 3. Selanjutnya adalah tutorial uji analisis linear berganda. Seperti yang tadi, yaitu analyze, regression, dan linear. Ini sama saja, yaitu klik statistiknya, tetapi hanya klik estimate dan model fit. Kita unchecklist Darwin-Watsonnya, continue, dan langsung saja oke. Bisa dilihat ini data out linear bergandanya. Kita lanjut di PPT. Uji analisis regresi linear berganda, capaian kajian ini untuk mengetahui kekuatan relasi fungsional, baik data variabel terikat dan variabel bebas. Berikut ini adalah persamaan regresi linear gandanya itu Y sama dengan A ditambah B1X1 ditambah B2X2 ditambah B3X3. Dari pengolahan persamaan regresi linear berganda dapat ditentukan dengan memeriksa data statistik yang ditunjukkan. Bisa dibilang Y-nya itu Y sama dengan min 6792 ditambah 0,908X1 ditambah 0,136X2 ditambah min 0,031X3 ditambah E. Bisa dilihat hasil dari regresi linear bergandanya bisa dijelaskan bahwa nilai berkonstan sebesar min 6790 menunjukkan bahwa nilai variabel X1 gaya hidup dan harga X3 bernilai 0 atau konstan. Nilai koefisien produk X1 sebesar 0,90908. Maka dengan asumsi sebuah variabel ini tetap,
nilai variabel dependen Y akan meningkat sebesar 0,908. Nilai koefisien gaya hidupnya yaitu sebesar 0,136. Maka dengan asumsi semua variabel kalian tetap, nilai variabel dependen Y akan meningkat sebesar 0,136. Dan yang selanjutnya itu adalah nilai koefisiensi harga X3 sebesar min 0,031. Maka dengan asumsi semua variabel lain tetap, nilai dependen Y akan menurun sebesar min 0,031. Jadi di sini saya akan menjelaskan pengertian dari uji hipotesis. Yang pertama ada uji parsial T, yaitu uji statistik yang digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara terpisah. Sebaliknya, uji F simultan adalah uji statistik. Yang kedua ada uji simultan F, adalah uji statistik yang digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen secara bersama-sama atau dalam kurung simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Berikutnya di sini ada tutorial uji parsial T. Yang pertama-tama kita siapkan uji tabulasinya, lalu klik Analyze, lalu kita klik Regression, lalu kita klik Linear. Habis itu ini nggak usah diapa-apain, langsung diklik OK aja. Lalu di sini keluar, uji parsial T dan F di sini langsung ada dua-duanya. Lalu selanjutnya ada hasil dari uji parsial T. Dari temuan pengujian yang ditampilkan pada tabel di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama ada variabel produk. Nilai signifikan untuk variabel produk sebesar 0,004 lebih kecil dari tingkat signifikan 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel produk berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian. Kesimpulannya adalah semakin baik kualitas produk, maka semakin tinggi keputusan pembelian konsumen. Di sini ada variabel gaya hidup atau X2 kita. Nilai signifikan untuk variabel gaya hidup sebesar 0,655 lebih besar dari tingkat signifikasi 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel gaya hidup tidak berpengaruh sama sekali. Lalu di sini ada X3 kita, variabel harga. Nilai signifikasi untuk variabel harga adalah sebesar 0,919, lebih besar dari tingkat signifikasi 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel harga tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian. Dengan demikian, perubahan harga tidak memberikan dampak signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen. Lalu di sini ada uji F simultan yang tadi langsung ada di sini. Terlihat jelas dari tabel hasil uji simultan di atas bahwa variabel independen memiliki pengaruh dan signifikan secara simultan terhadap variabel dependen. Nilai F hitung lebih besar daripada F table kita sebesar 8,395, lebih besar daripada 0,279, yang dimana mencari nilai F tabel dengan menilai DF1 sama dengan K-1 sama dengan 3. Dan DF2 itu sama dengan N minus K. 50 dikurangin 3 sama dengan 47. Dan tingkat signifikan yang diperoleh 0,001 kurang dari 0,05 mendukung hasil tersebut. Oleh karena itu, model regresi yang digunakan layak dan variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Selanjutnya di sini ada uji koefisien determinan R2. Koefisien determinan parsial digunakan untuk mengukur faktor manakah yang paling berpengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Nilai yang besar menunjukkan variabel independen yang mempunyai pengaruh paling dominan terhadap variabel dependen. Di sini ada tutorial koefisien determinasi parsial X1 terhadap Y. Yang pertama-tama kita klik dulu Analyze, lalu kita klik lagi Regression, lalu kita klik Linear. Selanjutnya ada di bagian dependennya, kita masukkan total Y dan black one of one. Kita masukkan total X1-nya saja. Lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul. Ini yang ini.
Nilai koefisien determinan produk terhadap nilai pembelian dapat dihitung sebagai berikut. Ini ada rumusnya, ya, sehingga yang dihasilkan 35,05%. Jadi kesimpulannya nilai koefisien determinan produk terhadap minat pembelian smartphone di Shopee sebesar 35,05. Dengan demikian berpengaruh produk terhadap minat pembelian sebesar 35,05%, sedangkan sisanya 64,95% dipengaruhi oleh variabel lain. Berikut ada tutorial koefisien determinasi partial X2 terhadap Y. Ini sama aja sama yang tadi, sama yang X1, lalu tetapi hasilnya berbeda. Ini hasilnya ada 14,90%. Jadi kesimpulannya nilai koefisien determinasi gaya hidup terhadap minat pembelian smartphone di Shopee sebesar 14,90%. Dengan demikian, pengaruh gaya hidup terhadap minat pembelian sebesar 14,90%, sedangkan sisanya 85,10% dipengaruhi oleh variabel lain. Ini X3 sama aja sama yang tutorial X1 tadi. Ini ada hasilnya sebesar 21,99%. Nilai koefisien determinasi harga terhadap minat pembelian smartphone di Shopee sebesar 21,99%. Dengan demikian, pengaruh harga terhadap minat pembelian sebesar 12,99%, sedangkan sisanya 87,01% dipengaruhi oleh variabel lain. Ini ada tutorial uji koefisien determinasi simultan. Yang pertama kita klik Analyze, lalu Regression, klik Linear, lalu kita klik di bagian Dependent, masukkan total Y, dan di bagian Block 1 of 1, kita masukkan total X1, total X2, dan total X3. Lalu ini kita klik OK saja. Ini hasilnya ada di sini. Jadi kesimpulannya, koefisien model regresi linear berganda mempunyai nilai sebesar 0,312 atau 31,2% berdasarkan hasil uji R2 pada tabel di atas. Artinya variabel minat pembelian smartphone di Shopee dapat dijelaskan oleh variabel produk, gaya hidup, dan harga secara bersama-sama sebesar 31,2% dan sisanya sebesar 68,8% dipengaruhi variabel-variabel lain di luar penelitian. Dari data yang kita uji, terdapat hasil pembahasan. Yang pertama itu ada pengaruh produk atau X1 terhadap minat pembeli, yaitu Y. Produk punya pengaruh yang cukup kuat ke minat pembeli smartphone di Shopee kalau kualitasnya bagus, spesifikasinya sesuai kebutuhan, dan mereknya juga terpercaya. Konsumen jadi lebih yakin dan nggak ragu untuk membelinya. Yang kedua ada pengaruh gaya X2 terhadap minat pembeli, yaitu Y. Gaya hidup juga berpengaruh ke minat pembeli di era sekarang. Smartphone juga bukan hanya alat untuk komunikasi, tapi juga bagian dari gaya hidup dan tren. Jadi semakin sesuai dengan lifestyle-nya dan kebutuhan aktivitas sehari-hari, maka makin besar juga minat orang untuk membelinya. Selanjutnya, ada pengaruh harga X3 terhadap minat pembelian Y, yaitu harga menjadi faktor penting dalam minat pembelian smartphone kalau harganya masih masuk akal sesuai budget dan ditambah promo menarik juga. Konsumen jadi makin tertarik buat langsung check out di Shopee. Terus yang terakhir ada pengaruh X1, gaya hidup X2, dan harga X3 terhadap minat pembeli Y. Hasil uji F simultan menunjukkan bahwa variabel X1, X2, X3 secara bersama-sama berpengaruh positif untuk kehidupan. Selanjutnya ada kesimpulan. Hasil penelitian kita menunjukkan bahwa produk, gaya hidup, dan juga harga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap minat pembelian smartphone di Shopee. Kualitas dan variasi produk, gaya hidup modern yang mengikuti tren, serta harga yang terjangkau terbukti menjadi faktor utama atau faktor penting yang mendorong konsumen untuk membelinya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa strategi pemasaran e-commerce perlu mengoptimalkan aspek produk, gaya hidup, harga untuk meningkatkan minat pembelian konsumen. Sekian, terima kasih presentasi dari kami kelompok kedua dan juga tutorial SPSS versi 27. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.